Bayangkan dulu di rumah ngantuk kita pergi solat subuh, sampai ke masjid tambah ngantuk lagi. Kenapa? Lampu melep-lep benar ya. Sikit aja lampunya itu ya. Semangat kita kurang. Banyak hal kondisi kehidupan kita kurang menyemangati. Tapi hari ini kita mau bilang apa sama Allah? Ya. Apa yang akan kita ucapkan di depan kalau Allah tanya kepada kita, kenapa engkau enggak sampai ke masjid walaupun dalam kondisi gelap? Ya, betapa terangnya lampu hari ini. Alhamdulillah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk sama-sama kita sejenak beriktikaf di masjid setelah kita melaksanakan solat subuh bersama berjamaah sampai terbit matahari insyaallah taala. Jemnan penampakan ya, atau mungkin sebahagian 10 minit tagai dengku menyepanjang apalagi ini mungkin hari Senin ya. Ya, hari Senin ini. Jadi sampai syuruk di sini jam 7 kurang 20 ya. Jadi gimana? Sampai jam berapa ini? Ya, syuruk ya. Baik. Nanti kalau ada yang berhalangan ataupun memang harus keluar karena hajat, yang lain harus, tidak ada masalah ya. Jadi berapa yang mampu untuk sampai syuruk, maka itu sampai syuruk ya insyaallah. Nah, kita niatkan i'tikaf sampai syuruk, kemudian setelah itu kita niatkan untuk menuntut ilmu dan juga kita niatkan untuk bersilaturahim. Jadi 3 niat ini kita pasang, insyaallah pahala yang kita dapatkan bisa 3 kali lipat. Ya, bisa dikalikan 3 karena sebagaimana sabda Nabi, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amalan itu sesuai dengan niat. Imam Syafi'i itu pergi ke masjid puluhan niat beliau. Jadi beliau mampu meniatkan kebaikan pergi ke masjid bukan untuk solat berjamaah saja. Jadi puluhan niat beliau. Jadi satu amalan itu bisa berpuluh dapat pahala. Ibaratkan kalau kita menanam di sawah, satu petak sawah mungkin cuma berapa rantai itu ya. Tapi hasilnya ada 10 macam. Kenapa? Kita pintar dalam mengkombinasi tanaman apa yang bisa ditanam di samping tanaman ini kan. Macam-macam tanaman, ada tanaman misalkan cabai dengan tomat, apa bisa satu atau enggak. Nah, contohnya seperti itu. Jadi walaupun tempatnya kecil tapi di dalamnya hasilnya bermacam dan banyak. Ya, mungkin begitulah banyaknya niat walaupun nampak cuma satu perbuatannya atau satu tempat satu waktu, tapi niatnya banyak, niat kebaikan, begitulah pahala dikalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Nabi sampaikan kepada kita, seorang yang solat subuh berjamaah di masjid, kemudian setelah itu duduk i'tikaf di masjid sampai terbit matahari, maka baginya pahala haji dan umrah tammatan secara sempurna, dapat pahala haji dan umrah secara sempurna. Jadi hana peleja wajiri kayaknya mana? Jakcid ya, jakcid ya. Ini dapat pahala. Kita pergi haji bukan suruh cari pahala, memang menunaikan kewajiban. Ini dapat pahalanya, tapi kewajiban belum ditunaikan. Nah, jadi pergi haji supaya dapat pahala. Supaya kalau yang wajib haji itu pergi karena wajib atas saya. Pahala itu terserah sama Allah. Tapi kalau kita solat subuh berjamaah, i'tikaf di masjid sampai terbit matahari, lalu kemudian baru kita keluar, itu pahalanya dapat seperti haji dan umrah itu. Nah, jadi bandingannya seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir atau tidak perlu bersedih hati kalau seandainya tidak ada uang untuk pergi umrah. Orang pergi umrah setiap bulan atau setiap tahun, maka kita pahalanya enggak ketinggalan. Walaupun tetap di tualang tengah enggak pernah pergi keluar dari ini, tapi kita ada melaksanakan seperti itu setiap harinya. Kita pergi umrah dapat pahala umrah setiap hari. Ya, sedangkan yang pergi umrah sebulan sekali atau setahun sekali mungkin enggak setiap hari dapat pahala umrah, cuma sekali dalam setahun. Nah, jadi perbandingannya seperti itu. Nah,
Nah, saudara-saudara alun yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih pernah beliau sampaikan begini. Yaqilu syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum idza ma huwa nama salatha uqad. Syaitan itu mengikat ketika kalian tidur. Ketika salah seorang dari kalian tidur, dia ikat 3 ikatan di kepala seseorang. Jadi siapa saja kita, kalau kita tidur, itu syaitan mengikat 3 ikatan di kepala kita. Ala qafiyati ra'si ahadikum. Jadi nyoba di ubun-ubun di kepala kita. Dia ikat, ipunjut bahasa orang Aceh ya. Salah sa'uqat, 3 ikatan. Jadi supaya ikatan ini lepas, bagaimana caranya? Ikatan syaitan ini lepas. Kata Nabi pertama, idza staiqadha fadzakarallah in hallat uqdah. Apabila dia terjaga kemudian berzikir kepada Allah, lepas satu ikatan. Satu ikatan itu lepas. Kalau seandainya apa? Kalau seandainya seorang terjaga lalu dia berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Apa zikir kalau kita bangun? Yo hana bedah dalam tidur berarti. Ya, kalau kita bangun zikirnya alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ya. Kita berzikir itu, ya. Itu satu ikatan lepas. Kali sebuah ikatan, ya. Yang kedua, ikatan yang kedua supaya dia lepas, gimana caranya? Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza tawaddaa in hallat uqdah." Ya. Kalau dia kemudian setelah bangkit ataupun dia terbangun berzikir kepada Allah, dia bangkit untuk apa? Untuk berwudu, ya. Dia berwudu, in hallat uqdah, maka akan lepas satu ikatan lagi. Lepas satu ikatan lagi nih, ya. Tinggal satu ikatan. Nah, udah bangun zikir kepada Allah, lepas, kemudian berwudu, lepas, kemudian yang ketiga satu ikatan lagi akan lepas dengan kata Nabi, idza shalla in hallat uqdah. Ya. Apabila dia kemudian setelah wudu solat, enggak balik lagi untuk tidur, tapi solat, nah maka terlepaslah ketiga ikatan tersebut. Nah, jadi kadang ya yang merasa atau maaf cakap yang tidak melakukan ini ya, setiap hari, enggak tahulah berapa ikatan udah mempunjuk-punjuk yaitu-nya ya, di atas kepalanya itu udah berapa ikatannya ya. Talinya udah besar nampaknya. Kalau dulu cuma tali ya, sekarang macam tali tapih ya. Kalau kita tali tapih kah ya? Tali apa namanya? Tali tapih ya. Serabut ya, tali serabut. Kau punya ikat-ikat letak kah? Makanya akhirnya apa? Datang yang tubuh tiga ke di masjid orang cut umah. Nyan bah pola pandai begini. Ya, nyan sangkat ya, mungkin ya. Kalau tak punjuk-punjuk kayak itunya ya, hantom lelu ya. Ya, nauzubillah. Kemudian kalau seseorang sudah mulai setiap kalau dia sudah lepas daripada 3 ikatan ini, apa konsekuensinya atau apa yang terjadi dengan dirinya dalam setiap hari? Ya. Kata Nabi, asbaha thayyiban nafsi fa asbaha nasyitan thayyiban nafsi. Nah, kalau 3 ikatan ini bisa lepas setiap hari dengan dia lakukan seperti itu, maka hari tersebut asbaha nasyitan, maka pada hari tersebut paginya dia bersemangat, thayyiban nafsi, dan jiwanya itu baik, positif bahasa ditanya ya. Jadi jiwa ganyan, perasaan ganyan ya, mangat positif ya, bersemangat dia dan jiwanya positif. Jadi apa yang dipikirkan juga enak, kemudian apa yang mau dia lakukan juga dia bersemangat, kata Nabi. Wa illa, kalau tidak, kalau enggak lepas 3 ikatan ini, apa yang terjadi? Asbaha khabisan nafsi kaslan, kata Nabi. Maka
subuh itu atau pagi harinya itu atau harinya tersebut, dia akan apa? Dia akan merasa akan terjangkit atau hatinya atau perasaannya, jiwanya pada hari tersebut khabisun nafs. Khabis itu adalah buruk, ya, sesuatu buruk sifatnya, sesuatu tidak nyaman, tidak menyenangkan. Lalu kemudian kaslan, kata Nabi, dia malas. Dari pagi saja sudah terasa malas. Bangun tidur bukan semangat, tapi apa? Baru minum kopi jam 10. Apa arti kalau ngopi baru jam 10 ngopi, ya? Positif baru kena ngopi. Apa ni nak le? Ya. Orang lama tidur tambah semangat. Ini enggak, lama tidur pas bangun ya, ya. Jadi baru kerja 1 jam sudah minta kue, sudah minum kopi lagi, rokok sampai zuhur umahnya katro hotel ho jaman hai kon tamayang ci hai istirahat ni ya, but hanai jajak ya. Jadi pekerjaan enggak jalan-jalan, ya begitu saja. Kenapa? Ya dari pagi dia enggak ada semangat. Nah, dari hadis Nabi ini, hadis yang sahih, kita dapatkan bahwa ya solat subuh, ya bangun berzikir kepada Allah, kita wudu kemudian solat subuh, ini penyebab daripada semangatnya kita hari tersebut, produktivitas kita akan lebih baik. Coba saja dibuktikan, ya bapak-bapak, alhamdulillah urunsi kamu ya yang sudah bisa membuktikan hari pada saat kita mampu solat dengan baik, kita mulai dengan solat subuh berjamaah lagi di masjid. Nah, maka hari tersebut seperti apa gitu. Beda dengan kalau misalkan ya apalagi solat subuh sudah lewat waktu. Yang terjadi apa? Kaslan. Kita terasa perasaan kita itu tidak nyaman hari itu, tidak enak, yang le bungai-bungai, ya. Sang le masalah uronyo, sang uronyo umah. Payah ajak kena harus pergi kemari, pergi ke sini. Baru bangun aja udah mikir, umah dah uronyo, ya. Itu belum apa-apa lagi itu, ya. Tapi orang yang semangat, dia semangat untuk menyelesaikan banyak masalah harinya itu. Nah, begitu fadilah betapa bagus dan pentingnya kita bangun pagi dan melaksanakan subuh sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ya. Luntuan cerita haba anak muda bacun, ya. Bapak tahu bahwa pemain bola yang hayu dunianya so? Pele, betul ya. Nyan jama, nyan haba jama, tapi yang muda jama ni ya. Itu anak muda zaman dulu Pele. Anak muda zaman sekarang Messi. Siapa lagi? Ronaldo, ya. Solom, Muhammad Salah, ya. Betul wajib, ya. Muhammad Salah, ya. Ya, na awak mana lo awak tangsi, ya. Nah, ya. Mape lagi, ya. Emang rupanya sampai juga kemari informasi luar negeri, ya. Saya pikir di Sigli saja sampai, ya. Nah, rupanya sampai juga ke Tualang Tengah, ya. Nah, yang udah pindah ke klub Nasr siapa? Ya hayu dah go, ya. Ronaldo, ya. Yang udah pindah ke klub Nasr siapa? Ronaldo. Ya, ibu-ibu juga tahu rupanya, ya, ngikut Ronaldo, ya. Nah, apa hebatnya Ronaldo pindah ke klub itu? Hayu tak dipindah ke klub Arab. Main di Arab Saudi. Bukan klub Arab Saudinya yang hebat, tapi apa? Uangnya yang banyak. Ya. Berapa triliun satu tahun dia? 3 triliun lebih dibayar, bahasa kita. 3 triliun lebih dibayar dalam 1 tahun. Dalam 1 tahun. Maka kalau kita kali-kali itu, ya, maka setiap hari dia lebih daripada 100 juta. Ya, lebih dari 100 juta. Ya. Maaf ya. Lebih dari 1 M. Ya. Lebih dari 1 M setiap hari lebih dari 1 M. 1 menitnya itu 100 juta. Hampir 100 juta setiap menit. Ya, ukuran menyerhut peng, ya. Ya, kalau jatuh uang enggak perlu ambil. Kenapa? Detik per detik puluhan juta dia. Peng baca mana nak payah cok ni. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ya.
begitu banyak duitnya, uangnya dengan modal dia main bola. Nah, sekarang apa hubungannya dengan kita sholat subuh Ustaz? Pun apakah main bola alihnya? Bukan. Ya. Apa juga? Kita dijanjikan oleh Allah bagi orang yang mau sholat subuh ini, yang mau sholat subuh. Apa kata Nabi SAW? Raka'atail fajr khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi dah nyobek 2, baik cuma teringat kepada Cristiano Ronaldo nyampeng ni tak le. Tapi enggak pernah ingat hadis Nabi bahwa Nabi katakan apa? 2 rakaat fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Pakan yang leem diingat ijuk ke Cristiano Ronaldo, pakan hana diingat haba nabinya. Ya. Yang Nabi katakan lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ada betul yang mana lebih baik daripada dunia dan seisinya? Ini betul. Percaya enggak nih? Ya. Siapa yang ngomong? Ya kalau Ustaz Amri yang ngomong boleh saja dusta mungkin saja salah akhirnya panina tanyanya. Tapi kalau Nabi yang ngomong, Nabi yang mengatakan, siapa lagi yang lebih kita yakini daripada manusia berupa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia lain mungkin kita ragu, tapi kalau Nabi yang ngomong lebih baik daripada dunia dan seisinya. Cristiano Ronaldo itu 3 triliun tersebut itu sudah seluruh dunia dapat. Apa? Dunia dan seisinya dia dapat. Ini nak baca tengok. Ya. Enggak pun berapa persen daripada kekayaan Arab Saudi, sedikit saja dia dapat. Satu negara pun enggak. Tapi orang yang menjaga 2 rakaat solat fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya, kata Nabi SAW. Inilah kenapa solat subuh itu punya nilai tambah yang besar. Para sahabat dulu, walaupun yang lain bagaimanapun, solat subuh itu enggak pernah ditinggalkan sampai Nabi solat sunat subuh 2 rakaat itu enggak pernah ditinggalkan. Bahkan Nabi dalam safar sekalipun beliau jaga 2 rakaat salat sunnah fajar itu. Nah, jadi yang dapat itu apa Ustaz? Salat wajib fajar, salat wajib subuh atau salat sunnah sebelum subuh? Itu yang dapat dunia dan seisinya itu yang wajib atau yang sunnah? Yang sunnah. Ya, melakukan 2 rakaat subuh yang sunnah dapat pahala lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kalau yang wajib? Sang yang wajib hana berbuat apa tang kalinya yang sunnah mentang sang ya kalau yang sunnah aja dapat seperti itu, yang wajib mana payah pegali lah ya. Yang wajib haid dipotong, haid takoh ya, haid takoh punya yang wajib pahala menapa. Cuma Nabi enggak sampaikan, Nabi enggak sampaikan lagi karena yang sunnah aja seperti itu, yang wajib apalagi enggak kering, enggak kurang daripada itu. Nah, begitu saudaraku yang dimuliakan Allah ya. 2 rakaat fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi jangan merasa kalau kita bangun solat subuh, pergi ke masjid, ya kita kemudian berjalan sendiri, kita jalan. Orang lain enak lagi ngorok-ngorok sekarang. Kita gimana? Kita sendiri. Ya, yang lain enak-enakan di rumah. Pas pergi ke masjid merempok tunggu imam tidur kita guys. Sang rugo aja kalinya. Hana merasa rugi pergi. Kenapa? Ya, tunggu imam cuma sendiri berdua yang solat atau mungkin hanya berlima, bertiga solat subuh. Kemudian terasa bangun lebih cepat, orang lain bangun lambat ya. Nah, syaitan memperdaya kita mengatakan kepada kita seakan bahwa ya singongong sampai bagah-bagah tali ya. Jangan cepat-cepat lagi bangun ya, lambat-lambatlah dikit. Jangan rugilah ya. Kenapa? Ini supaya kita enggak dapat ini ya. Jadi kita ingat hadis Nabi ini. Orang biarkan dia tidur lebih dia tidur terbangun lebih terlambat, dia enggak dapat pahala dunia dan seisinya. Saudaraku yang dimuliakan Allah. Ini motivasi besar untuk kita bangun fajar lebih
lebih cepat, kita dapatkan dua ini. Maka bagus kalau seandainya solat subuh masa tunggu itu lama sedikit. Ya, masa tunggu untuk iqamah lama sedikit. Kalau di Mesir itu hampir seluruh Mesir itu, bahkan negeri Arab secara umum, kalau solat subuh masa tunggunya itu berapa lama? Yang pernah pergi umrah atau lain solat di luar daripada Masjidil Haram misalkan, kalau Masjidil Haram enggak usah kita ukuran lah, dalam artian bahwa karena memang ramai sekali orang ya. Tapi ya masjid di luar berapa? 25 sampai 30 menit. Ya betul. Arab tadi di Mesir juga seperti itu. Itu adalah 30 menit masa tunggunya. Masa tunggu berapa? 30 menit. Ya. Solat-solat yang lain 15 menit, ada yang 10 menit ya masa tunggunya. Tapi solat subuh sampai 30 menit. Nah, berapa lama waktu subuh? Apakah beda lah waktu subuh itu lebih lama di sana, di sini lebih pendek? Sama. Bacut sahur si jam lebih bacut ya. Setelah itu sudah habis waktu subuh kan? Nah, jadi atau 1 jam setengah lah. Seperti waktu solat lebih pendek, lebih panjang sedikit daripada waktu solat maghrib. Nah, tapi kenapa masa tunggu lama? Ya, kenapa masa tunggu lama? Nah, orang di waktu subuh semuanya dalam kondisi tidur. Enggak ada yang enggak tidur. Semuanya tidur. Kalau maghrib, kalau zuhur, memang orang terjaga, memang sedang bergerak. Ya, ketika azan langsung. Tapi kalau subuh, semua di rumah, semua tertidur. Kapan seseorang itu bangun? Perkiraan bangunnya kapan? Dan kita suruh orang itu bangun kapan? Azan, betul. Waktu azan kita suruh dia bangun. Pada saat kalimat apa? As-salatu khairum minan naum. Salat itu lebih baik daripada tidur. Terkejut dia. Ya, betul Cik ya. Ketika dia dengar as-salatu khairum minan naum, terkejut. Ya, dia bangun, ya. Apa jawaban? Kalau imam muazzin mengatakan as-salatu khairum minan naum, kita ucapkan apa? Sadaqta, betul drone, ya. Betul. Betul apaan? Ihlam. Punya ihlam puji betul, ya. Ya. Kalau tidur lagi apa juga yang betul? Ya. Ya, kalau betul berarti apa? Ya bangunlah. Jangan lagi. Ya, kalau pertama Allahu Akbar, macam boleh beron le. Kenok dia. Ya, lalu kemudian ketika sodakta kabdoi, punya kabdoi peloman, ya. Kalau benar, udah bangun. Ya, bangunlah wudu, ya. Wudu dia seseorang itu kita bayangkan seperti itu. Wudu, ya, hajat sedikit apa mungkin, ya, setelah itu baru berangkat keluar. Jadi ukuran masa tunggunya itu diperpanjang, bukan karena orang di sini malas sholat, nunggunya lama, tapi memang manusiawinya seperti itu, sehingga mudah untuk pergi sholat berjamaah. Nah, bagus ya, pergi sholat berjamaahnya mudah, sehingga diberikan waktu luang seperti itu yang pas untuk bisa ngumpul rame sholat subuh. Akhirnya kita lihat di Arab itu, ya, sholat subuh itu rame. Jadi enggak ada alasan mengatakan bahwa pakan hanan aja masjid irona umailun kerja di luar. Ya, karena gitu ya. Kenapa enggak sholat berjamaah? Saya itu siang-siang di luar. Ya, saya enggak sholat di sini tapi saya ya dekat dengan tempat kerja. Nah, kalau tanya sekarang, kenapa enggak sampai sholat subuh di masjid? Pak kerja. Kerja di mana? Semua di rumah. Enggak ada cerita enggak ada di rumah. Semua di rumah tuh, ya. Kita semua tidur di rumah. Kenapa enggak sampai ke masjid? Menyeluruh je takilah lah kan. Anak rumah masjid, "Oi kamu nak masjid lain deh. Kami solat di masjid yang lain." Adalah alasan begitu. Tapi kalau subuh, apa alasan kita? Makanya Nabi mengatakan, solat subuh berjamaah termasuk daripada indikator masalah iman. Kok bisa begitu? Asqalus salat, asqalus salat.
alal munafiqin salatul fajr. Salat yang paling berat bagi seorang munafik itu apa? Salat subuh fajar. Jadi itu dijadikan sebagai standar iman, kebaikan iman seseorang. Salat subuh, salat fajar itu standar iman seseorang. Oh, menyemenan Tengku, kalau begitu kita bisa nilai yang mana munafik, mana yang bukan munafik nih. Lihat ini daripada salat. Jangan pakai nilai orang, pakai nilai sendiri. Pakai nilai diri sendiri. Bijak nilai orang. Hai, dono urung munafik pegah li nabi ya. Pakan hana tu mayang tu boh. Jangan bilang-bilang untuk orang, ya. Tapi untuk diri sendiri saja, ya. Itu dijadikan indikator itu, saudaraku yang dimuliakan Allah. Nah, kemudian kenapa kita bangun solat subuh juga? Ini untuk kita paham betapa bahwa solat subuh itu utama sekali. Allah katakan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Isra, aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'an al-fajr. Inna qur'an al-fajri kana mashhuda. Sesungguhnya Qur'an al-fajr, kata ulama tafsir, solat fajar itu mashhuda, disaksikan oleh malaikat. Solat fajar disaksikan oleh malaikat. Memangnya solat zuhur, solat asar, solat maghrib, solat isya itu enggak disaksikan oleh malaikat? Hanya kalau oleh malaikat tanya semayangnya. Kenapa solat fajar saja dikatakan Qur'an al-fajri kana mashhuda? Kenapa mashhud solat fajar? Kata Nabi SAW, yata'aqabu fikumul malaikatun bil laili wa malaikatun bin nahar. Malaikat siang dan malaikat malam itu yata'aqab, itu silih berganti bersama dengan kalian, kata Nabi dalam hadis, ya. Jadi malaikat yang menjaga kita, mencatat amalan kita, namanya malaikat apa? Yang mencatat amalan, Raqib Atid, ya. Raqib Atid itu bukan nama malaikat, tapi Raqib Atid itu nama apa? Tugas malaikat, yaitu mencatat amalan. Tugasnya Raqib Atid, itu yang mengawasi. Apakah satu orang? Bukan satu orang. Tapi mereka malaikat itu silih berganti siang dan malam. Ya, jadi yang bertugas mencatat amalan kita, membersamai kita, itu terus silih berganti siang dan malam. Ada yang bertugas di malam hari, ada yang bertugas di siang hari, kemudian silih berganti malaikat terus. Ya udah berganti, nggak pernah jumpa lagi dengan kita. Tapi malaikat ini ngumpul jumpa pada saat solat fajar. Shiftnya itu ganti di solat fajar. Malaikat yang malam hari, maka pada saat fajar ini selesai, tutup buku. Ya, pada waktu fajar tutup buku. Sedangkan yang bertugas di siang hari bersama kita, waktu fajar buka buku. Buka buku amalan kita. Nah, buka buku amalan kita. Maka seseorang yang solat fajar berjamaah lagi, solat subuh berjamaah lagi di masjid, maka buka buku dia dengan catatan apa? Catatan solat subuh berjamaah di masjid. Yang tutup buku, akhir buku apa ujungnya? Bahwa solat fajar subuh berjamaah. Jadi buka buku begitu, tutup buku juga begitu. Buka tutup. Ya. Bahkan Allah tanya kepada malaikat dalam hadis, Nabi bilang, kaifa taraktum ibadi? Bagaimana kalian tinggalkan hambaku? Jadi malaikat kan naik ke langit, udah ya, selesai urusan, sudah selesai, ya, selesai bertugas hari itu atau malam itu, naik ke langit. Allah tanya, kaifa taraktum ibadi? Bagaimana kalian tinggalkan hambaku? Maka malaikat menjawab apa? Kami datang dia solat, dan kami tinggalkan dalam keadaan solat. Jadi supaya buku amalan kita tercatat solat dan solat, berapa waktu cukup kita jaga?
Berapa waktu cukup kita jaga biar pokoknya dalam catatan buku solat selalu? Kan apa? Bukan satu aja. Namanya lagi yang kasep semua itu sabah mentang so kalau fajar mentang kabeh cerita asai bagi buku solat mentang kabeh cerita ya begitu. Ya bagus, orang langsa enggak begitu. Pemahamannya timang orang langsa. 5 waktu tetap dijaga tengku ya. Nah, ini Nabi katakan masyhuda seperti ini kenapa? Nabi katakan betapa solat fajar itu punya nilai khusus. Solat subuh itu punya nilai khusus. Diberikan oleh Allah, disaksikan oleh malaikat. Tanda tangan di sini. Ya, khusus solat fajar. Jadi itulah kenapa solat fajar di masa Nabi itu membludak orang. Orang tidak kemana-mana di masjid. Kemudian juga kondisi solat fajar banyak sekali fadilah yang besar di situ. Kemudian ada fadilah lain lagi Nabi katakan masalah solat fajar. Kata Nabi, Bashir al-musya'ina ilal masajid fi dhulami binuri tami yaumil qiyamah. Berikan kabar gembira kepada siapa? Kepada orang yang pergi ke masjid dalam kegelapan. Pergi ke masjid dalam kegelapan, gelap. Orang pergi ke masjid dalam kondisi gelap. Berarti ini dalam berapa solat yang kita pergi ke masjid dalam kondisi gelap? 2 solat ya. Pertama adalah solat Isya. Yang kedua solat fajar. Atau solat fajar yang pertama, solat Isya yang kedua. Terserah mau kita hitung dari mana. Ini adalah pergi ke masjid dalam masa gelap sekali. Nah, enggak enak pergi ke masjid dalam kondisi gelap. Bayangkan orang tua kita hari ini, waktu muda-muda dulu, bagaimana masjid? Gelap. Bagaimana di rumah? Gelap. Keluar rumah lebih gelap lagi. Kalau ada bulan purnama, alhamdulillah mudahlah terang. Kalau enggak ada, kemudian dalam kegelapan jalan-jalan. Bayangkan dulu ya, jalan-jalan tempat kita pergi itu enggak aspal seperti sekarang. Enggak ada rabat beton seperti sekarang. Tapi apa juga? Lumpur, tai lembu lagi ya. Bayangkan betapa sulitnya ke masjid. Gelap lagi, ada rintangan. Itulah yang Nabi katakan kenapa Nabi sebutkan gelap, karena dalam kegelapan itu ada banyak rintangan. Berikan kabar gembira kata Nabi untuk mereka yang pergi solat ke masjid dalam keadaan gelap gulita. Dengan apa ya Rasulullah? Binuritam yaumal qiyamah, dengan cahaya yang terang benderang nanti pada hari kiamat. Jadi semakin gelap kita pergi, semakin sulit kita tempuh, akan ada apa? Akan ada nanti pada hari kiamat cahaya yang terang benderang bagi kita. Sekali lagi siapa yang bilang ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang bilang bahwa kita diberikan cahaya yang terang benderang pada hari kiamat. Maka saudaraku, ayo kita sedikit merenung. Kira-kira kalau Allah tanya nanti, kenapa enggak pergi solat ke masjid? Solat Isya kah? Solat subuh kah? Kenapa enggak pergi ke masjid? Pada saat hari ini jalan kita semuanya mulus. Kemudian pergi ke masjid, enggak satu langkah pun kita jalan di jalan, tapi naik kendaraan. Berapa sekarang enggak kita tanya berapa langkah ke masjid, tapi berapa kali gas ke masjid. Katruh masjid. Berapa gas sampai ke masjid kita? Enggak satu tetes, bukan tetes minyak, enggak satu tetes keringat pun keluar sampai ke masjid. Kalau dulu orang tua kami pergi ke masjid, naik apa? Naik sepeda. Tapi di jalan lebih banyak sepeda naik kita daripada kita naik dia. Lo sepeda tekuk tanya daripada tanya dengan pakai jalan rup. Ya. Jalannya berlumpur. Banyak sekali alasannya. Sulit sekali. Nah, sekarang di masjid
terang benderang seperti ini, saudaraku yang dimuliakan Allah. Bayangkan dulu di rumah ngantuk, kita pergi solat subuh sampai ke masjid tambah ngantuk lagi. Kenapa? Lampu melep-lep benar ya. Sikit aja lampunya itu ya. Semangat kita kurang. Banyak hal kondisi kehidupan kita kurang menyemangati. Tapi hari ini kita mau bilang apa sama Allah? Ya. Apa yang akan kita ucapkan di depan kalau Allah tanya kepada kita, kenapa engkau enggak sampai ke masjid walaupun dalam kondisi gelap? Ya, betapa terangnya lampu hari ini. Mulai dari rumah kita terang seperti ini. Siapa yang belum punya lampu listrik di rumah? Siapa? Tunjuk tangan. Kita semua punya, alhamdulillah. Justru hari ini yang enggak ada listrik enggak bisa hidup, seakan hanya udep kayaknya. Semua kita miliki, kita punya, alhamdulillah. Di jalan rumah kita terang, sampai ke masjid lebih terang lagi. Ya Allah, ya. Kita berada di dalam cahaya Allah ini. Maka sempurnakan ini. Sampailah. Kenapa? Tidak nikmat itu mendekatkan kita kepada Allah. Kita punya kendaraan yang mudah untuk pergi. Kenapa itu mudah untuk hanya pergi ke kantor, mudah untuk pergi ke kedai, mudah untuk ngopi, mudah untuk pergi ke pasar ikan? Kenapa enggak mudah pergi ke masjid? Kendaraan yang ada itu jalan yang mulus, kendaraan yang ada, kemudian kondisi negeri kita yang aman tentram ini, kenapa enggak memudahkan sampai ke masjid? Mudah sampai ke kedai kopi, mudah untuk beli ikan, beli sayur, mudah untuk pergi jualan, mudah untuk pergi ke kantor. Kenapa enggak mudah pergi ke masjid? Mesti lebih mudah lagi pergi ke masjid. Itu nikmat Allah loh, yang Allah berikan untuk mempermudah kita ibadah. Itu menjadi perhatian kita. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, salat subuh berjamaah di masjid. Lalu kemudian apa sabda Nabi lagi? Ini perlu kita perhatikan ya, supaya mutamah semangat ini. Full dosis saja masjid, full dosis ya. Kata Nabi SAW bahwa orang yang solat Isya berjamaah dan solat fajar berjamaah itu sama dengan dia itu melaksanakan solat satu malam penuh ya. Man shallal isya fi jamaah faka'annama shalla nisfal laili wa man shallal fajr fi jamaah faka'annama shalla laila kullah. Siapa yang solat isya berjamaah maka dapat pahala dia seperti solat setengah malam sampai tengah malam. Dan siapa yang solat subuh berjamaah maka dia seperti solat satu malam penuh. Jadi Isya berjamaah kita jaga, subuh berjamaah kita jaga, kita dapat pahala satu malam penuh full, seperti orang solat enggak tidur. Seperti solat malam tidak tidur, dapat pahala seperti itu. Jaga dua solat ini, berjamaah di masjid. Para sahabat memahami makna seperti ini di dalam kehidupan mereka. Jadi pergi ke masjid menjadi prioritas, jaga solat bersama menjadi prioritas. Kenapa? Mereka tahu ilikutnya hana wayang-wayang, hana mayayang katanya ya. Enggak main-main ini. Nabi mempersiapkan, menjelaskan kepada kita pahala yang sangat besar, sangat banyak di dalam solat bersama, apalagi solat subuh. Kemudian kata Nabi lagi, man shalla subha fahuwa fi dhimmatillah. Siapa yang solat subuh maka dia berada dalam dhimmatillah. Dhimmatillah itu apa? Itu asuransi Tuhan. Dhimmatillah asuransi itu Tuhan. Kita mau sekarang harus ada BPJS. Apabila kita sakit maka ada asuransi kesehatan, enggak perlu harus bayar. Itu nikmat besar loh. Kita pergi ke rumah sakit besar, ke rumah sakit kita ada asuransi kesehatan walaupun kita enggak bayar. Di negeri orang, di negeri maju itu harus bayar asuransi kesehatan, itu mahal sekali. Kalau kita enggak ada asuransi kesehatan, bayarannya tak pegah. Tak sakit pokoknya enggak sanggup sakit kita kalau enggak sanggup sakit kalau kita enggak bayar asuransi.
Baik takit, hana jadi takit. Pulih geroi, dia dengar paduk habisnya, pulih geroi. Ya, sembuh dengan sendirinya itu. Ya. Kalau kita nggak bayar asuransi, besar sekali asuransi itu. Saudaraku yang dimuliakan Allah. Nah sekarang, orang yang menjaga sholat subuh, itu berada dalam insuran Allah, asuransi Allah. Dan hidupnya itu ada dalam asuransi Tuhan. Maka kata Nabi, jangan ditanya lagi, jangan diganggu orang yang telah menjadi asuransi, berada dalam asuransi Allah. Nah, tidak khawatir hidup ini, tidak susah lagi hidup ini. Kenapa? Asuransi Allah berlaku bagi kita. Kata Nabi SAW. Jadi kalau ada masalah hidup, tenang. Kalau kita sudah diasuransi oleh Allah, akan cepat masalah itu selesai. Kenapa? Insuransinya ada, asuransinya ada. Bukankah hari ini dalam hidup kita, kalau ada masalah, tabrak kah, maaf cakap, kemudian sakit kah, kemudian mungkin hari tua lagi, asuransi hari tua, gimana tentang masalah anak dan sana ini, itu kan menyelesaikan masalah. Asuransi itu janji supaya masalah kita cepat selesai. Orang yang berada dalam asuransi Allah, udah nggak perlu dipertanyakan lagi, bagaimana masalahnya itu bisa selesai. Asuransi Allah. Dia telah siap untuk pergi sholat berjamaah, apalagi untuk yang lain, maka itu semua akan ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, saudaraku yang dimuliakan Allah, ini harus menjadi perhatian kita bersama, ya. Harus menjadi perhatian kita bersama, penyebab daripada kita mampu untuk bersemangat sholat subuh. Insyaallah saya lihat di Masjid Tualang ini banyak jamaahnya. Ya, luar biasa sholat subuh. Saya pergi ke Kanada beberapa waktu yang lalu, itu pergi dalam kondisi musim dingin. Ya. Jadi orang pergi dalam kondisi salju di luar, dinginnya itu sampai derajat di bawah 0. Ya. Sholat subuh. Ya. Kami pergi untuk sholat subuh, untuk cari masjid yang dekat dengan kita itu perjalanan 15 menit jalan ataupun sampai 20 menit jalan pakai mobil. Ya. Itu 20 menit jalan pakai mobil, kalau di Kanada itu sudah sampai ke Kuala Simpang. Ya. Kuala Simpang, lebih bahkan lewat lagi. Ya. Itu perjalanan sholat subuh. Dalam kondisi menggigil dingin di luar. Kita pikirnya orang semayang atau kita sendiri nanti sampai ke sana. Ternyata sampai ke sana kita dapatkan orang muslimin, ya, itu bersaf-saf salat subuhnya. Karena salat subuh masa mereka enggak sibuk dalam kondisi kerja, tapi semua dalam kondisi ada di rumah. Mereka jaga betul itu salat subuh berjamaah lagi. Kenapa? Fasilitas mudah, mobil ada, enggak ada urusan. Masalah jauh bukan jauhnya, berapa lamanya. Nah, ini dia. 20 menit biasa, ya. Mereka pergi. Itu di negeri yang sulit, kita minoritas, sedikit orang muslim. Kemudian alam di luar juga dinginnya bukan main. Banyak sekali alasan untuk kita enggak pergi gitu. Tapi ternyata di sana senang melihatnya. Orang muslimin itu menjaga salat subuhnya, dan ketika masuk ke dalam banyak orang salat subuh. Hanatalu pokoknya. Ya, alhamdulillah tanya hantalo ngurung Kanada apa subuhnya. Ya, saya lihat bersaf-saf banyak orang di Tualang ini. Maka nanti saya pergi ke tempat lain, saya cerita bahwa orang Kanada bahkan kalah dengan orang Tualang. Kenapa? Nih, safnya berjejer safnya. Mudah-mudahan bisa dipertahankan, ya. Terima kasih kepada Tengku Imam, terima kasih kepada Tengku Khatib yang telah menjaga solat subuh yang banyak seperti ini. Insyaallah akan terus bertambah. Ya. Amin ya rabbal alamin. Kajian ono mungkin baik panjang tak nyo wate pika syuruk, ya, ka syuruk, ya. Pernah kena ditanya secret 2 sebuah pertanyaan? Ya, silakan. Saya kemudian cuma sebuah yang penelitian dia panjang dia ke punya. Nah, iya. Panjang dia ke punya. Karena punya kalau punya jadi yang itu kabarnya yang lupa kamu. Ya kamu apa mungkin? Lagi yang punya azan, antara azan dan paling kurang sebelum atau sebelum ini. Itu kadang-kadang yang kadang-kadang oleh azan. Nah yang langsung kaman. Lagi orang ini masuk bega pada dia. Masuk benar, masuk benar.
Maka oleh karena mungkin, Ya. karena selama ini anak terus kabar dengan mereka. Oke, Abu yang dimuliakan Allah ya. Ya, jadi menyepun luntuan hanatro ya. Yang pertama adalah janji bahwa dengan harapan berarti ada doa. Berarti nyena doa insyaallah akan sampai kembali ya. Ada doa akan sampai kembali. Kalaupun kami tidak sampai, nya rekaman kana ya rekaman kana ubi raya rekaman kalian hayan ya menyahana rekaman je kana rekaman nyan kalian memang tungkunya hana tu gono tapi ni dengar begat nyoy ditualang begah ya man jadi duk bagi kedai kopi kana haba baru lebihnya ya benar insyaallah tapi kita doakan mudah-mudahan kita sampai lain waktu dan kesempatan berkali-kali mengunjungi saudara di Kota Langsa insyaallah dengan doa Abu panjang umur sehat badan akan tamrumpa lom insyaallah ya good amin ya rabbal alamin ya baik yang terakhir Waalaikumsalam good dibuka mengenai kepada teman-teman ibu dibuka ya jadi mana karena hadis sabo salat al jamaah afdalu min salat al-fard sa'in wa iskin darajat ya tapi 27 derajat ya karena tidak memahami karena orang tidak mementingkan hal itu karena dunia lebih besar bagi mereka kemudian singkat ada mau tapi nanti ulun kalau lumayan atau mana mau tapi akai hanagot ini wajar dan degi mantap lagi lah cara ya yang patah ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good. Pertanyaan bahwa solat berjamaah kan sampai 27 derajat pahalanya Ustaz ya. Tapi kenapa orang enggak mau juga melakukan solat berjamaah atau menjaga? Pembiasaan ini yang menjadi. Bukan enggak mau, bukan enggak paham, tapi pada pembiasaan, pada pendidikan awal di rumah. Kebanyakannya begitu. Kalau orang mau solat, mau jaga solat berjamaah sedari awal, pendidikan dalam keluarganya memang ayah abu ganyan awai cit memang urang berjamaah. Sabi gemeh semayang berjamaah masjid. Maka anak-anak ada ingatan baik masa kecilnya, dia ingat bahwa abu don nah sabi gemeh lo masjid. Budak subuh pi gemeh cit. Itu ingatan sampai abu-abu hari ini yang baik-baik dari urang cik don ke don ingat kan? Teringat kita ya. Kalau misalkan waktu kecil kita enggak dapat pendidikan seperti itu, kita dapat dari kawan-kawan dan lingkungan kita. Idon mesti duduk dengan bak kedai kopi dengan koncoron memang untuk sembahyang berjamaah tapi. Idon kiban. Menyana pertahankan koncoron nyan pasti idon ikut cik. Menyana hana ikut tengah hana jam duduk kedai kopi le tempat doan nanti. Kaum lain pong ajo, kaum lain meja ajo ya. Kenapa? Yang hana pahili, tanya hana sembahyang Malay tu. Ya, tapi kalau udah kawan kita mau sama-sama kawan kita itu mempengaruhi kita. Udah kita yang pakak ajak solat bersama, ayo solat bersama. Waktu kita duduk bersama terjep kedai kopi pet je gejuk tapi mangat rasa ya. Kenapa? Kita udah satu ininya. Kalau dari kecil tidak, maka ketika kita dewasa bisa biasa solat juga. Kenapa? Pengaruh dari kawan, saling pakat mupakat. Ya, ta mengen ngaureng yang di sini. Ya, benar. Ya, itu. Jadi bukan orang enggak paham, tapi bak pembiasaan pembelajaran dalam hari-hari. Kemudian kenapa Ustaz ya orang solat tapi akhlaknya enggak berubah? Jadi yang salah haji sawaman, solat yang salah atau orang dia yang salah ini? Ya kalau ada orang solat tapi enggak berubah akhlaknya, ya jangan salahkan solatnya ya. Tapi apa? Ya orangnya yang jadi masalah sekarang. Lalu semua orang itu butuh proses, ya. Semua orang butuh proses. Enggak semua orang berlaku secara otomatis. Ada kan anak kita misalkan, Ustadz dia sudah pergi sekolah unggul, tapi kenapa dia enggak unggul? Dia sedang proses. Ya, dia pergi sekolah unggulan Ustadz bagus, tapi anak saya itu kok enggak unggul? Dia sedang berproses. Mungkin sekolah unggulan ini berguna baginya setelah itu prosesnya setelah kuliah baru dia mayan pakan sekolah unggul dulu dia ya. Tapi enggak nampak di sekolah unggulnya nantinya. Orang yang sholat juga begitu. Nah, bagus dia jaga sholatnya, akhlaknya belum berubah, sedang berproses. Yang jangan kita katakan bahwa nyana akai hana mubah baik temayang li tengok. Nya yang baik.
Jangan. Tapi apa juga? Itu solat sudah dijaga bagus, tinggal akhlak aja dikit lagi perbaiki. Ya, begitu. Kita motivasi begitu. Dan yang kai menangkan, ya apa tu mayang? Ya kai hana pai taga. Jadi yang menang baik tu mayang. Ya? Bukan begitu, ya. Tapi apa? Tuh, solat jaga terus, sikap dan akhlak perbaiki supaya lebih sempurna, ya. Insyaallah mudah-mudahan Allah terima semua ibadah kita, solat kita, dan Allah kumpulkan selalu dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang beriman, dan Allah kumpulkan kita selalu di masjid-masjidnya. Sekian, terima kasih. Lotu ala kemah menyenah haba yang singgung dah hati urun isi kamu di sino, adu-adun kamu di sino, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Minta doa hari ini kami pulang ke Aceh Utara, nanti malam di Aceh Utara di tanah luas. Setelah itu baru kami pulang ke PD. Saya datang bersama dengan kawan-kawan dari Banda Aceh yang membantu saya untuk rekam-rekam seperti ini. Mungkin kena ubah benar takalan buat YouTube yang ke gara-gara urunnya kita rekam, yang hana kita rekam kaku urun don mentang yang rekam, ya. Jadi alhamdulillah ada faidah seperti ini. Sekian, terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.